Jadi nanti dari pemeriksaan yang paling mudah katakanlah ya, kita bicara general, seperti kalau pada wanita itu kan ada pap smear. Ya, pap smear itu kan salah satu contoh mengambil jaringan. Dari situ bisa kita lihat potensi apakah ada perubahan sel-sel yang mengarah ke sifat yang nakal tadi. Nah, dari situ bisa diambil segera langkah penanganan. Kemudian kalau wanita lagi payudara, itu cukup di 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah saatnya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat, karena memang perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Di setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan, sahabat. Dan kali ini kita akan membahas tema seputar memperingati Hari Kanker Sedunia. Karena kita ketahui bersama di 4 Februari itu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, sahabat. Dan sudah hadir di studio ada Dr. Rahadian Indarto Susilo. Beliau merupakan spesialis bedah saraf konsultan, sahabat. Dan ketemu lagi ya, Dok. Apa kabar, Dokter? Baik, terima kasih diundang lagi ke sini. Dan di tengah kesibukan ya, Dok ya, terima kasih sudah hadir. Karena beliau ini setelah menjalankan operasi ya pagi ini ya, Dok ya? Iya, kebetulan pas selesainya tadi. Mohon maaf ini. Nah, ya, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Dan Anda bisa juga bergabung, bertanya bersama dengan Dr. Rahadian di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300096. Jangan khawatir juga untuk Anda, sahabat, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan kita akan langsung ngobrol berkaitan dengan tema kita hari ini. Tapi secara general ya, sahabat, karena saya akan lebih bertanya bersama dengan Dr. Hadian adalah berkaitan dengan tumor otak, karena itu spesialisnya beliau. Gitu ya, Dok. Kalau kita bicara tentang peringatan Hari Kanker di setiap tanggal 4 Februari, ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat Merkuri, seperti apa, Dok, di peringatan Hari Kanker Sedunia di tahun ini. Temanya itu juga mungkin ada perbedaan ya, Dok, atau seperti apa untuk mengingat sejarah dan juga peringatan dari Hari Kanker itu sendiri, Dok? Ya, jadi Hari Kanker Sedunia ini diperingati setiap tanggal 4 Februari ya. Itu secara global. Jadi untuk semua kanker, jadi kanker kan banyak, Mbak ya. Ada kanker. Mereka bisa punya hari-hari sendiri-sendiri sebenarnya. Kanker payudara sendiri, tumor otak sendiri, ovarium, serviks, tapi kita bersama-sama di tanggal 4 ini semua membuat satu event bersama. Intinya awareness bahwa kanker itu bisa mengenai siapapun. Dan sebenarnya dengan kemajuan teknologi, pengobatan saat ini, kanker atau tumor yang zaman dulu itu tidak bisa disembuhkan, sebenarnya sekarang tuh angka keberhasilannya sudah jauh lebih bagus. Asalkan satu ditemukan lebih awal. Ya, jadi awareness kita untuk jangan takut nih berobat, bahwa semakin awal ditemukan, sebagai contoh CA cervix yang paling banyak sekarang itu, kalau kita temukan di fase awal itu bisa sembuh, artinya bisa dioperasi dengan hasil yang baik. CA payudara juga begitu. Tapi kalau datangnya sudah kondisi nyelit, tindakan yang sama itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi semakin dini akan semakin istilahnya semakin besar ya, Dok, untuk bisa sembuh gitu ya. Itu karena yang kalau tumornya masih kecil, masih kankernya terlokalisir, kita bisa ambil total, itu bisa tanda kutip sembuh. Ya, angka rekarensinya akan lebih kecil dibandingkan kalau dia sudah besar, menyebar. Dengan teknologi yang sama, hasilnya beda. Nah, di peringatan kanker ini juga kita pengen memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan apa bedanya tumor dan juga kanker. Kadang kan orang taunya istilahnya tumor itu ya sama dengan kanker, padahal itu kan berbeda ya, Dok ya, penyebabnya atau istilahnya terkait dengan derajatnya dan lain sebagainya atau stadiumnya. Bisa dijelaskan nggak sih, Dok, supaya masyarakat benar-benar paham, oh ternyata ini toh bedanya tumor dan juga kanker. Jadi semua yang tumbuh tidak normal itu tumor.
Jadi kenapa bisa tumbuh? Sel kita itu punya program bahwa pada suatu fase dia akan berhenti tumbuh. Ya. Ada tapi yang nakal, dia harusnya nggak tumbuh, dia tumbuh. Ya. Pada saat dia tumbuh, membesar, kemudian teraba, kelihatan suatu bentukan benjolan, itu disebut tumor. Kapan dia jadi kanker? Kanker itu adalah suatu bentuk tumor yang agresif. Agresif dalam arti dia tumbuhnya cepat, bisa menyebar, kemudian tumbuhnya misalnya dari payudara bisa lari ke otak, dari paru-paru bisa lari ke organ-organ lain, itu kita sebut kanker. Ya, jadi itu sebenarnya apa istilahnya ya, gradasi dari agresivitas dari tumor tersebut. Jadi untuk bisa membedakan ini benar-benar tumor atau kanker, berarti memang harus ada pembedahan ya dok ya? Atau seperti apa dok? Ada pemeriksaan jaringan. Jadi salah satu tujuan kita operasi itu adalah kita mendapatkan contoh selnya apa. Nanti sel itu akan diperiksa secara khusus. Ada ahli patologi yang akan melihat, oh ini jenis yang tumor yang jinak, artinya tumbuhnya pelan, tidak menyebar. Oh ini jenis tumor yang ganas, pembelahannya cepat, bisa menyebar seperti itu. Jadi kita pentingnya salah satu tujuan operasi itu adalah mendapatkan contoh jaringan yang nanti akan kita periksakan. Dari situ kita akan menentukan, oh kalau tumornya modelnya ini, dia cukup dioperasi. Oh kalau tipenya cepat tumbuhnya mungkin perlu tambahan radioterapi. Atau mungkin kalau cepat, oh kita punya obat kemoterapi yang cocok. Begitu. Dan obat kemo sendiri sekarang sudah berkembang pesat, ada istilahnya targeted terapi. Targeted itu artinya obat spesifik untuk jenis tumor spesifik. Maka penting kita punya sampel jaringan yang memadai untuk membantu mengeset terapi selanjutnya yang terbaik untuk pasien. Untuk menentukan pengobatan terbaik supaya tepat sasaran gitu ya dok ya. Nah berkaitan dengan operasi yang mengambil jaringan tersebut yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hardian, ini kan banyak beberapa masyarakat, bukan beberapa ya, mungkin hampir seluruh masyarakat merasa bahwa kalau diambil jaringan itu nanti takutnya kankernya akan cepat menyebar gitu, nanti istilahnya sama dengan istilahnya membuat jaringan itu akan lebih agresif. Seperti apa dok supaya pemahaman masyarakat ini tidak seperti itu? Ya, ini memang satu hal yang sering ditanyakan bahwa nanti kalau dioperasi tumornya tumbuh tambah cepat. Nah begitu kan? Justru kita begini, seringkali pasien itu sudah pertama kita diagnosis tumor atau kanker dalam stadium awal, sudah ada pilihan opsi-opsi terapi yang optimal, yang terbaik menurut saat ini, dan kesempatan itu tidak diambil karena pasien menunda untuk melakukan terapi-terapi alternatif misalnya. Dan itu kehilangan satu kesempatan emas untuk bisa mencapai keberhasilan terapi yang baik. Karena mestinya kalau dia masih stadium awal itu angka keberhasilannya tinggi. Pada saat menunda, kan tumornya juga nggak diam aja, kankernya nggak diam aja, kan dia tumbuh. Pada saat datang lagi ke kita sudah berbeda stagingnya, sudah lebih tinggi, dan terapi yang sama yang ditawarkan di awal efeknya sudah jauh berbeda. Tidak bisa menawarkan potensi kesembuhan sama seperti kondisi di awal. Itu yang jadi concern. Apakah tumornya kansernya tambah tumbuh? Dia nggak diapa-apain, dia tumbuh. Jadi selama kita biarkan pun itu tumbuh. Dioperasi misalnya tidak bisa kita ambil tuntas, ya sisanya akan tumbuh juga. Makanya dari itu penting segera kita lakukan tindakan supaya hasilnya bisa lebih baik. Untuk mengetahui juga ya dok, apakah ini tumor ataupun juga kanker. Nah kalau kanker ini kan malah lebih agresif lagi. Nah ini supaya sekali lagi sahabat operasi mengambil jaringan ini untuk menentukan pengobatan yang tepat sasaran gitu ya dok. Ditentukan seperti apa. Dari situ juga diketahui ya dok stadium ataupun juga dari kanker itu sendiri. Betul. Jadi nanti dari pemeriksaan yang paling mudah katakanlah ya, kita bicara general, seperti kalau pada wanita itu kan ada pap smear. Pap smear itu kan salah satu contoh mengambil jaringan. Dari situ bisa kita lihat potensi apakah ada perubahan sel-sel yang mengarah ke sifat yang nakal tadi. Nah dari situ bisa diambil segera langkah penanganan. Kemudian kalau wanita lagi payudara, itu cukup diperiksa sendiri, kan ada sarari itu dilihat. Kalau ada benjolan nanti dokter akan menentukan, ada pemeriksaan lagi seperti foto mamografi atau USG. Dari situ nanti ini mengarah kemana nih gambarnya nih, nanti bisa diambil contoh jaringannya dengan
pakai jarum aja dulu. Nanti dari situ kemudian kita bisa melangkah. Karena kalau masih kecil mungkin tidak perlu tindakan operasi yang radikal yang banyak ya. Tapi pengambilan contoh jaringan itu cukup dengan pakai jarum, diambil sedikit, kita periksakan. Nah, nanti dari situ langkah selanjutnya kita bisa tentukan. Nah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Ya, ini yang saya tanyakan. Kanker payudara ya. Itu kok menurut saya dengar itu ada bisa menyerang pada pria juga. Ya kan, pria itu kan tidak punya payudara. Ada yang kecil ya. Tapi kenapa kok bisa menyerang? Tapi jarang, ya kenapa? Lantas untuk mendeteksi kanker payudara itu kan pasti dipegang-pegang ya, payudaranya dipegang-pegang oleh dokternya, ya kan? Atau kalau dipegang sendiri itu kadang-kadang nggak bisa terasa, tapi kalau dokter kan bisa tahu itu ada tumornya, tapi tidak ganas, kan gitu, ya kan? Bagaimana cara mendeteksi tidak pakai operasi, jangan supaya tidak tahu ini ada sudah mulai ada tumor kan gitu. Tapi kalau saya itu pernah ya, ibu saya itu ada benjolan kanker gitu ya. Itu saya disuruh megang payudara ibu saya. Boleh kan, ibu sendiri kan? Ya. Saya pegang itu kan, loh ini Bu, kamu ada apa? Sudah ada tumornya gini. Itu karena memang saya dari kecil, bayi dari apa itu sering pegang-pegang payudara ibu. Ya. Itu jadi saya bisa tahu. Ibu saya sudah umur 20-an lah ya itu. Bisa tahu, tapi dokter itu kadang-kadang ada yang meleset. Ada yang meleset sih, teman saya itu ngomong ya ada suaminya. Karena saya itu bisa mendeteksi ya, saya itu tolong aku periksa bojoku ini apa ada suaminya, tapi ternyata saya bilang itu kamu sudah ada ya, dibawa ke dokter internis ya, benar internis kalau nggak salah ya, yang itu Jalan Porong itu loh. Itu dokternya ngomong nggak ada, belum ada, dia kan sudah pegang-pegang gitu, tapi belum ada. Terus dia ngomong nggak ada gitu loh. Sekarang tolong kembali lagi ke sana, kembali ke dokternya. Saya dipegang-pegang 2 kali, ada gitu. Itu bagaimana caranya kalau dokter itu bisa gagal mau deteksi dengan yang sederhana loh ya, bukan harus dibedah dulu dan yang tidak itu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ada begini Dok, ada adik ipar saya itu nggak mau dipegang karena dia itu suaminya itu pegawai KUA itu kan nggak boleh. Suaminya pun kadang-kadang nggak boleh. Ya. Ini deteksinya seperti apa gitu ya Pak Sumarwito? Tapi nggak boleh. Tapi ternyata dia sampai kebablasan meninggal. Jadi meninggal karena sampai netes keluar itu baru dia meninggal. Jadi karena kadang-kadang kita nurut agama, tapi jadi adik saya meninggal. Nah itulah. Ya. Tapi dia sudah punya anak loh, sudah punya apa kalau kanker payudara itu juga yang wanita tidak kawin itu kemungkinan besar bisa kena kanker payudara. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawab pertanyaan dari Pak Sumarwito, Dokter Radian berkaitan dengan kanker payudara, meskipun bukan ranah beliau ya, karena beliau base-nya adalah dokter spesialis bedah syaraf konsultan. Pak Sumarwito, terima kasih. Ya, saya sudah disclaimer-nya tadi bahwa saya spesialis bedah syaraf. Tapi ini pada kondisi umum begini, memang bisa terjadi pada pria. Jadi kanker, selama ada sel di payudara, laki-laki yang juga ada ya, ada sel yang itu bisa menjadi bermutasi, itu memang bisa menjadi ya untuk laki-laki. 1/100 kalau di Amerika tuh 1 dari 100 itu bisa terjadi pada laki-laki. Jadi pemeriksaan penting pada semuanya. Kemudian kenapa bisa terlewat? Jadi begini,
kita bicara secara general bahwa ada program Sarari, periksa payudara sendiri pada wanita. Itu ada metodenya juga, nggak sekedar raba. Betul. Mbak mungkin tahu betul. Itu kalau coba lihat di YouTube atau ikut acara kadang di rumah sakit yang ada edukasi itu. Nanti ada cara metodenya supaya bisa seluruh area payudara itu dicek, sehingga tidak ada area yang terlewat. Nanti silakan lihat cek di YouTube-nya. Terus kemudian yang susah memang mendeteksi pada saat dia itu kecil, karena setiap benjolan di payudara tidak mesti kanker. Ada yang namanya fibroadenoma mama, itu FAM itu istilahnya, itu kelainan jinak saja, atau ada kista, itu bisa terjadi. Jadi dokter itu juga sensitivitasnya tergantung dari berapa banyak kasus yang ditangani. Jadi kalau Bapak datang ke dokter umum misalnya, atau ke dokter spesialis bedah yang memang bedah payudara, tentu sensitivitas jarinya itu beda, karena case-nya, pengalaman kasusnya. Jadi kalau ada kecurigaan seperti itu, sudah ke dokter umum tentunya, dan masih belum yakin misalnya, Bapak bisa datang ke spesialis bedah onkologi misalnya, atau dokter spesialis bedah yang biasa menangani itu, tentu pemeriksaannya akan lebih akurat. Betul, jadi memang karena pengalaman juga ya Pak Sumarwo, tidak semua dokter, karena base ilmunya itu kan bercabang-cabang dan banyak juga ya. Tapi secara umum sebenarnya setiap dokter umum dibekali keahlian untuk itu. Tapi kalau ditanya sensitifnya tergantung dari jumlah kasus. Dan tadi terkait dengan pandangan agama justru dokter-dokter sekarang itu banyak perempuan. Jadi sebenarnya itu bukan suatu kendala sekarang. Bidan juga sudah diajarin, perawat juga sudah diajarin. Artinya banyak pilihan sebenarnya yang tidak perlu harus ke dokter yang halangan. Saya nggak bisa ke dokter laki-laki, nggak bisa diperiksa, enggak juga. Karena banyak juga sekarang tenaga medis perempuan yang sangat kompeten untuk mendeteksi hal tersebut. Ada beberapa juga yang disarankan untuk deteksi dini adalah mamografi untuk usia 35 tahun ke atas gitu ya. Selain juga Sarari, untuk yang sudah menikah mungkin juga bisa Sarami dengan partisipasi sang suami. Dan tadi yang terakhir ditanyakan berkaitan dengan wanita yang tidak menikah, apakah ini juga bisa terkena dengan kanker payudara? Bagaimana faktor resikonya dengan yang sudah punya anak? Memang nggak ada secara spesifik penelitiannya ya. Mungkin itu saya belum baca yang terakhir, tapi tetap waspada. Gampangnya begini, orang nggak merokok aja bisa kena kanker paru-paru, ya. Jadi jangan merasa aman. Itu yang penting. Tetap waspada bahwa kita hope for the best, bahwa kita nggak kena, tapi prepare bahwa kita tetap selalu mengecek. Ya. Contoh lain saya orang kolesterol ya. Lalu membayangkan bahwa orang yang kolesterol tuh mesti gendut, mesti gemuk gitu, nggak olahraga. Kemarin beberapa kawan saya itu kurus, suka sepedaan, tapi kolesterolnya tinggi juga. Ya, jadi tetap kita, karena begini, prinsip screening itu adalah kondisi di mana kita melakukan pemeriksaan pada saat belum ada gejala. Itu yang penting. Jadi misalnya wanita dilakukan pap smear, itu nggak nunggu gejala dia ada benjolan di serviksnya, enggak. Justru pada saat dia belum ada gejala, masih sehat, dikerjakan pemeriksaan itu untuk mendeteksi kondisi yang sangat awal. Sarari juga dikerjakan sebelum memang terasa ada benjolan. Justru dia harus sensitif mencari kecurigaan itu. Karena kalau sudah muncul benjolan, itu namanya bukan screening lagi, sudah prosedur diagnostik untuk memastikan itu apa. Itu untuk membuat kita lebih aware lagi ya, sahabat, berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia ini, karena memang kalau kita mendengar kata kanker itu, wah sudah seperti dunia runtuh dok. Kalau kita bicara tentang kanker, apalagi kita memiliki keluarga penyintas kanker atau survivor seperti itu, ini pasti akan membuat kita ingin membuat masyarakat lebih aware lagi berkaitan dengan kesehatan kita maupun kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan tetap stay tune sahabat, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini masih akan lanjut tentunya di sesi yang kedua. Anda juga bisa bergabung di line telepon 5626096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300996 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan perbincangan offer saya bersama dengan Dr. Rahadian juga cukup lumayan seru ya sahabat, karena saya memiliki pengalaman. Ada sepupu saya ini sempat menderita tumor batang otak, dan saya sharing terhadap beliau, ternyata memang dulu kejadian 2005 dan adik saya akhirnya meninggal karena memang itu susah ya dok ya untuk kasus tumor batang otak ya, berbeda dengan kasus yang
seperti indra bekti mungkin ya sahabat-sahabat Merkuri kalau mengikuti. Ini juga menanyakan juga ternyata ada yang sama dengan saya menanyakan berkaitan dengan indra bekti, Dok. Dari Ineke Ananda, kita langsung membacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri, Dok. Bagaimana seperti indra bekti yang otaknya mengalami pendarahan? Apakah nantinya bisa normal lagi? Dan bagaimana saran dokter untuk para pekerja yang tidak kenal waktu, makan juga sembarangan, supaya terhindar dari kondisi seperti indra bekti, Dok? Oke. Curhatan, Dok. Jadi terus terang saya nggak tahu kasusnya indra bekti secara spesifik, hanya dengar-dengar dari berita-berita itu. Kemungkinan itu mungkin suatu perdarahan, ya beritanya begitu. Perdarahan memang kalau kita bicara ini agak menyimpang dari tumor ya, dari cancer tapi terkait dengan otak, bahwa ada stroke namanya. Stroke itu bisa kelainan pembuluh darah di otak. Nah, kelainan pembuluh darah itu ada dua, bisa dia tersumbat, bisa dia pecah. Nah, keparahannya tergantung seberapa luas yang tersumbat dan seberapa besar misalnya pecahnya. Jika pecah itu hanya sedikit, nah kemudian biasanya recovery-nya juga baik. Belum tentu perlu operasi. Ya, kapan kita perlu operasi? Kalau memang pembuluh darah itu pecah dan menimbulkan perdarahan yang besar, letaknya bisa diakses, nah itu kita perlu lakukan tindakan. Pada kasus indra bekti jadi contoh, apapun perdarahannya, intinya adalah ada suatu kondisi yang membuat pembuluh darahnya pecah, kan gitu. Apakah itu? Biasanya nomor 1 hipertensi, darah tinggi. Ya. Degeneratif ya, Dok? Ya, hipertensi itu kita sekarang nggak bisa bilang melihat orang tua yang hipertensi, orang muda juga banyak. Ya, betul. Karena merasa sehat ya nggak pernah jauh. Betul. Dan tensi kita itu kan berfluktuasi tergantung aktivitas ya. Kemudian yang kedua, yang bikin kualitas pembuluh darah itu jelek, apa? Kencing manis. Ya, kencing manis. Hiperkolesterol. Kolesterol itu terutama kalau kita cek lab itu kan ada kolesterol total, ada namanya LDL. Nah, LDL itu kalau tinggi, dia bisa membuat pembuluh darahnya itu ada plaknya, tersumbat. Jadi saya cerita tadi itu, teman saya kurus, rajin olahraga, ternyata kolesterolnya tinggi. Kemudian dicek jantungnya emang ada sumbatan. Kalau di jantung bisa ada sumbatan, itu bisa ada kemungkinan di tempat lain juga bisa tersumbat, termasuk di otak. Akibat itu tadi ya, Dok? Ya, buat teman-teman yang sibuk, mungkin orang sibuk itu kan paling makannya di kafe. Betul. Mampir kemana, sambil ngobrol, makan, kan udah capek. Healingnya apa? Healingnya makan dong. Makan yang enak kan. Apalagi sekarang Surabaya full of cafe yang enak. Jangan lupa cek lab lah. Karena deteksinya. Gejalanya itu nggak muncul. Badan kita terasa sehat. Teman saya itu masih olahraga, masih sepedaan puluhan kilo. Kemudian ada satu tebak cek ternyata, nggak tahu. Jadi untuk teman-teman yang usia muda, kita harus beranikan diri untuk cek. Karena untuk cek itu kadang perlu mental, Mbak. Betul. Kan kita juga ngeri. Takut ketahuan. Gini-gini sedep. Katanya kolesterol itu nggak ada sebenarnya. Kolesterol itu adanya di lab. Ya betul. Kalau nggak lab nggak ketahuan, betul, Dok. Jadi perlu keberanian untuk ngecek. Kalau itu bagus, baru kita pertahankan. Kalau ada sesuatu, ya kita nanti perbaiki. Entah gaya hidupnya, entah kelainan dari bawaan. Istilahnya begini, 2 orang makan 1 porsi sate kambing yang sama. Satu bisa kolesterol, satu enggak. Karena dalam tubuhnya itu metabolismenya beda. Betul. Ya, jadi jangan disamain, aku makannya enggak apa-apa. Ya mungkin dia beruntung dengan metabolisme tubuhnya itu. Tapi buat kawan-kawan yang bisa ditebak nih, dari bapaknya dari riwayat jantung, ibunya riwayat jantung, kolesterol, kita harus lebih waspada. Bicara metabolisme juga ini sesuatu hal yang rumit juga ya, Dok. Ada hal yang dipecah dan lain sebagainya. Itu yang juga mempengaruhi. Itu yang ngecek lab. Nah, deteksinya adalah cek lab gitu ya. Apalagi buat tadi anak muda yang gaya hidupnya kerja keras. Kerja keras itu pasti temennya kopi, ya kan? Kopi itu ya kalau kopinya pahit. Starbucks itu pasti ada susunya, betul, fat, ada gula, macam-macam. Nah, kadang nggak sadar tuh pesan lagi kopi macam-macam itu. Tidur juga kurang, begadang. Aduh, itu kan yang enak kan itu. Itu enak itu, Dok. Apalagi yang lagi ngehits itu ya nasi minyak itu. Nah, itu kan kolesterolnya ada di situ. Iya, betul. Jadi solusinya adalah untuk Mbak Ineke Ananda adalah deteksi dini. Kalau ingin healing ya jangan lupa untuk
deteksi dini juga, jadi supaya aman gitu ya. Dan berkaitan dengan kita kembali lagi ke tumor otak ya, sahabat. Mumpung ada dokter spesialis bedah syaraf konsultan di sini, kita bicara terkait dengan tumor otak, Dok. Penyebab utamanya apa sih, Dok? Apakah benturan? Kalau almarhum adik saya itu terjatuh, apakah itu bisa juga menyebabkan atau seperti apa, Dok? Penyebab utamanya? Jadi tumor otak itu secara umum kita bedakan 2. Primer dan sekunder. Apa bedanya? Primer itu artinya tumor memang muncul dari jaringan otak. Yeah. Yang sekunder itu dia bukan dari jaringan otak, tapi dari tempat lain menyebar ke otak. Istilahnya metastasis. Iya. Sekarang tumor kalau kita bilang paling sering tumor paru 26%, tumor payudara sekitar 15%, kolorektal yang dari perut itu sekitar 9%. Betul. Nah, tumor-tumor ini sekarang pengobatan makin bagus. Karena makin bagus, maka usianya hidup makin panjang. Tapi seringkali saya dapat konsultasi itu, tumor itu kemudian sudah menyebar ke kepala. Ke kepala. Jadi misalnya dia dengan CA payudara, sudah diobati, sudah sembuh. 2 tahun kemudian dia datang dengan tumor di otaknya. Dicek ternyata itu sebaran dari payudara yang ke atas. Paru-paru gitu ya, Dok, juga bisa naik ke atas. Itu jenis tumor otak yang sekunder. Artinya bisa jadi dari tumor-tumor tempat lain tadi itu sampai ke atas. Dan itu sebenarnya tumor otak yang paling sering. Bukan yang itu. Yang kedua yang dari otak itu sendiri. Dari otak sendiri itu penyebab pasti tidak diketahui. Kenapa? Ada jenis paling sering itu, ini bukan tanggung takutin Mbak Yanti ya. Itu ada satu jenis yang banyak ditemukan pada perempuan. Namanya meningioma. Meningioma itu tumor dari selaput otaknya. Untungnya dia jinak, 90% jinak, dan tumbuhnya pelan banget. Nah, itu yang membuat pasien sering datang terlambat. Jadi datang ke kita tumor udah gede. Dan karena dia tumbuh pelan-pelan, pasiennya datang bisa tetap jalan, oke, baik. Tapi setelah dilihat, ternyata ada tumornya. Kemudian nomor kedua itu baru tumor yang ganas. Yang ganas itu mungkin kalau kita ingat dulu si pemain sinetron Hercules tuh. Ingat gak? Yang badannya gede. Iya. Ya, itu kasino. Ya. Betul. Itu terus itu kena tumor otak yang dari sel penyangganya otak namanya glioblastoma. Itu tumor yang ganas. Ganas karena dalam perkembangannya walaupun bisa kita operasi seringkali dia muncul lagi. Nah, maka tadi supaya kita bisa ambil maksimal akan lebih mudah kalau pasien sudah datang dengan kondisi tumor yang lebih kecil. Tentu juga dipengaruhi oleh lokasinya. Kalau lokasinya bisa diambil, kita akan ambil. Kalau lokasinya seperti yang ponakannya Mbak Yanti tadi, sepupu saya gitu, sepupu tadi itu di batang otak, itu tidak bisa diakses. Jadi ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa melakukan pembedahan. Tapi senjatanya ada 3, operasi, radiasi, atau kemoterapi. Nanti kita kombinasikan antara 3 itu tadi. Terkait dengan 3 tersebut, apa yang menyebabkan, apakah stadiumnya atau kebesaran dari diameternya tumornya yang menyebabkan 3 ini harus dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti apa, Dok? Kapan kita pakai radiasi, kapan kita pakai kemo, itu tergantung jenis selnya. Maka penting ini tahap pertama nih. Ada jenis tumor yang di radiasi nggak mempan, yang kita pilih. Ada jenis yang nggak ada obat kemonya, jadi nggak dipilih. Kalau jenis ini, kalau di kemoterapi bagus ini, kita kasih tambahan. Jadi kita harus tahu musuh kita ini apa. Dari tahu musuhnya itu kita bisa setting terapi lanjutan yang paling pas. Jadi memang mengambil jaringan itu tadi ya, Dok, yang di awal itu tadi ya, itu akan menentukan istilahnya pengobatan yang tepat itu seperti apa tata laksana untuk kondisi pasien seperti itu ya. Dan ada faktor resikonya nggak sih, Dok? Seperti adakah tumor otak ini genetik? Kemudian seperti apa? Atau faktor lingkungan? Atau seperti apa, Dok? Kalau untuk penyakit lain gitu kan kanker serviks itu ada genetik mungkin ya. Tapi untuk tumor otak adakah hal seperti itu? Faktor resiko nomor 1 karena tumor otak tersering adalah tumor sebaran, metastasis. Faktor resiko utama adalah kalau memang riwayat tumor di tempat lain. Misalnya dia ada riwayat CA paru, tumor payudara, kolon, serviks, apapun itu, hati-hati bahwa ada potensi. Kalau itu tipe yang ganas ya, itu bisa menyebar ke atas. Ya. Kemudian yang kedua, tumor itu kan muncul karena proses perubahan sifat
selnya. Perubahan sifat sel itu dipicu oleh namanya kok istilah medisnya mutasi. Mutasi itu gennya tuh harus berubah sifat. Apa saja hal yang bisa memicu mutasi? Nah, salah satunya radiasi. Terus kemudian ada yang bilang radikal bebas. Radikal bebas. Nah, hindari radikal bebas. Gimana cara radikal bebas itu? Radikal bebas dipicu oleh pola hidup yang stres, pola makan yang kurang mengandung antioksidan. Betul. Nah, itu kan, maka itu hal-hal tersebut, segala hal yang bisa memicu mutasi sel itu harus dicegah. Jadi utamanya adalah kelola stres dengan baik ya, karena kalau kita stres ternyata tumornya ini bisa jalan-jalan healing sendiri kemana-mana gitu ya dok. Karena selnya jadi nakal-nakal. Iya. Jadi kita stres, selnya jadi malah liar gitu ya dok ya. Riwayat keluarga juga bisa, karena walaupun tidak diturunkan 100% ya, tapi kalau di keluarganya itu ada riwayat keganasan apapun itu, resiko anaknya untuk menderita lagi itu bisa, walaupun bisa jenisnya beda. Misalnya di garis keturunan itu CA payudara misalnya, di bawahnya mungkin CA jenis lain. Tapi ada satu kondisi di mana tubuh itu sebenarnya punya kayak satpol PP lah. Jadi kalau ada sel yang mulai nakal, dia itu akan mendeteksi dan dibuang. Namanya tumor suppressor gen, tumor suppressor gen. Jadi dia akan mendeteksi sel yang bermutasi dan dibuang. Pada kondisi tertentu satpol PP-nya ini nggak aktif. Nah, jadi kalau ada mutasi, dia nggak bisa secara efektif membuang itu, sehingga itu yang membuat dia lebih berisiko jadi tumor. Dan yang membuat satpol PP supaya lebih aktif lagi tuh ada hal yang faktor genetiknya. Jadi dia nggak. Jadi pada kondisi itu satpol PP-nya memang tidak bekerja dengan baik. Jadi memang faktor genetik ini juga mempengaruhi ya dok ya, tapi tidak secara keseluruhan gitu ya. Kita jangan sampai ada mutasi tadi. Nah, karena satpol PP-nya mungkin ada tapi nggak galak-galak banget gitu ya. Surabaya kan sekarang kan bersih karena satpol PP-nya bagus ya. Kita bandingkan dengan misalnya kota lain. Nah, kenapa ada tempat yang bisa tertata bagus, apa yang enggak? Karena tadi ada penjaga ketertibannya itu ada. Jadi supaya tidak bermutasi, karena kita tidak pernah tahu kondisi satpol PP di tubuh kita seperti apa gitu ya dok ya. Jadi menghindari radiasi, radikal bebas, menghindari saja ya sahabat, mengurangi paling tidak supaya tidak menambah. Tidur cukup. Gadget itu kadang bikin nggak tidur. Iya dong, gimana bangun tidur gadget, terus sebelum tidur gadget, gimana? Karena zamannya, tapi memang pengelolaan stres dan juga pola makan, gaya hidup itu ya terpenting. Tidak hanya olahraga saja. Ini terbukti teman dokter Ardian, olahraganya kenceng tapi mungkin pola makannya yang tidak seimbang, itu juga menjadi perhatian. Jadi semuanya memang harus imbang sahabat. Ini ada pertanyaan lagi dari Rashid, dok. Kanker akibat penyakit degeneratif apakah bisa sembuh terutama pada orang yang sudah usia? Bagaimana untuk harapan hidupnya dok? Nah ini seperti apa dok? Kan ada beberapa penyakit degeneratif yang bisa menyebabkan kanker. Penyakit degeneratif itu berbeda dengan kanker. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang muncul karena proses penuaan ya. Karena proses misalnya karena sendi tulang belakang, kemudian itu. Ada memang tumor yang akan lebih beresiko seiring dengan usia. Misalnya prostat. Sebagian besar laki-laki itu akan jadi tumor prostat membesar, tapi belum tentu itu jadi ganas. Tentu jadi ganas ya. Tumor kalau kita bilang apa tadi istilahnya tadi harapan hidup. Kembali ke jenis selnya tadi. Kalau jenis selnya itu jenis yang jinak, seperti misalnya prostat, dia hanya sekedar membesar prostatnya, kita lakukan operasi oleh dokter spesialis urologi, ya dia bisa baik lagi. Tapi kalau ternyata di situ ada sel yang ganas, ya tentu harus diobati dengan lebih agresif. Ada obat-obat macam-macam tadi. Dan kalau kita bicara harapan hidup, tujuan utama terapi tumor dan kanker itu adalah quality of life. Ada memang masih penyakit-penyakit kanker yang sampai sekarang itu belum bisa kita katakan sembuh 100%. Walaupun teknologi berkembang dan kita terus penelitian di bidang itu terus berjalan. Yang penting adalah goalnya terus apa yang bisa dikerjakan, balik quality of life. Artinya pasien tadi bisa tetap menjalani walaupun dia tidak sembuh, tanda kutip, bisa menjalani hidupnya dengan berkualitas.
tidak nyeri, bisa melakukan daily activity-nya sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri harapannya. Kemudian cukup nutrisi dan enggak terus. Nah, artinya kalaupun harus tidak berhasil, tetap dia bisa menjalani hidupnya dengan tetap bersemangat gitu ya dok ya, meskipun harapannya mungkin tidak sebesar yang diharapkan, tapi paling tidak quality life-nya harus tetap baik. Dan itu sangat juga dipengaruhi supporting dari keluarga. Ya betul. Tentu tahap awal denial ya, kondisi begini bagaimana. Betul. Ya. Tapi tetap kita harus melakukan segala upaya demi menjaga supaya kualitas hidup pasien tadi tetap baik. Itu yang terpenting ya. Pertanyaan juga dari Ibu Sinta, dok, bicara tentang otak ini mengingatkan pada almarhum Olga yang juga terkena kanker kelenjar getah bening yang sampai ke otak. Adakah tanda-tanda awal kondisi seperti almarhum Olga itu ya dok? Ya, ini salah satu, mungkin saya sendiri nggak tahu jenis kankernya Olga ya, tapi kalau dibilang tadi kaki kelenjar getah bening sampai ke otak. Itu contohnya tadi bahwa tumor di tempat lain pada stadium yang penyebarannya ekstensif itu bisa sampai ke otak. Jadi cara mendeteksi gimana? Kembali, kalau itu memang sumber kanker bisa jadi segala hal. Betul. Ya, kalau pada laki-laki harus waspada prostat, waspada fungsi pencernaan seperti paru-paru. Pada wanita yang banyak ya serviks, payudara. Itu yang dari situ harus diwaspadai. Kemudian kalau untuk otak sendiri, gejalanya itu seringkali tidak spesifik. Seperti Mbak tadi bilang sepupunya, gejalanya jalan sempoyongan. Betul. Ya kan? Tiba-tiba jatuh sendiri Tiba-tiba gitu. jatuh. Karena gejala tumor otak itu, kalau tumornya itu tumbuhnya pelan, dia seperti nggak ada gejala. Karena otak kita tuh punya suatu mekanisme adaptasi. Ya. Kalau gejalanya muncul cepat, itu artinya tumornya tumbuhnya cepat. Sehingga otaknya nggak sempat adaptasi. Tumbuhnya cepat sekali. Nah, gejala apa yang sering muncul yang harus kita waspada? 1, nyeri kepala, progresif, terus-menerus, dan memberat. Memberat itu dalam arti dulu tuh nggak perlu minum obat, sekarang harus minum obat. Dulu minum obat 1 paracetamol, sekarang tiap hari minum 3, 2 jenis obat, sakitnya nggak hilang-hilang. Itu jangan tunda untuk ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, kalau kita ketemu pasien dewasa kejang, tidak pernah ada riwayat kejang sebelumnya. Kenapa bisa kejang? Itu adalah listrik yang konslet di otak kita. Kalau selama hidupnya sebelumnya nggak pernah konslet, tahu-tahu sekarang konslet, berarti ada sesuatu perubahan sel-sel di situ. Itu satu gejala yang harus kita waspadai. Gejala berikutnya yang sering terlewat itu tumor itu menekan saraf mata. Dia bolak-balik ganti kacamata, tapi kok nggak membaik. Dokter mata bilang ini nggak ada apa-apa di matanya. Itu penting. Jadi kalau ada gangguan mata ke dokter mata kan, atau ke optik lah. Ke optik bolak-balik ganti nggak baik-baik, segera ke dokter mata. Dokter mata cek kondisi bola matanya bagus, tapi kok ada gangguan penglihatan. Cek di belakang. Karena bisa jadi ada tumor yang menekan fungsi saraf mata. Itu yang paling sering di situ. Terus kadang gejala yang kelewatan tuh gangguan kepribadian. Karena tumor yang muncul di depan, di otak bagian depan, itu gejalanya bukan kelemahan, bukan gagal sempoyongan, bukan tapi karena otak bagian depan itu mengatur fungsi luhur, fungsi judgement, fungsi pengendalian diri. Yang terjadi orang tadi berubah sifatnya. Dulu sabar, jadi gampang marah. Kemudian gangguan bicara, kemudian dia emosional. Itu bisa terjadi. Ada satu kisah di Amerika itu, ada seorang dokter. Dia tuh dulu dokter hebat banget, bagus. Kemudian dia mengalami perubahan perilaku, kok kerjanya jadi nggak beres, ada masalah dengan teman kerjanya dan macam-macam. Sudah disalahkan sama orang banyak, ternyata setelah difoto ada tumor di kualitas pribadi tersebut turun gitu ya dok ya. Jadi dia jadi berubah lah. Dan yang tahu itu lingkungannya. Iya. Seperti itu. Ternyata ada juga saya baru ternyata itu bisa mempengaruhi misalnya kualitas pribadi seseorang, kepribadian seseorang seperti itu ya dok. Berkaitan dengan tumor otak ini saja ya sahabat. Karena tergantung lokasinya. Jadi otak kita kan dibagi nih area untuk mengatur fungsi luhur, untuk berpikir. Nah kalau tumornya di situ gejala yang muncul itu. Ada yang bagian otak mengatur untuk gerak. Kalau dia pas kena di situ
kelemahan salah satu sisi. Ada yang mengatur untuk fungsi keseimbangan di otak kecil. Kalau di situ dia jalannya sempoyongan, gampang jatuh, koordinasi terganggu, dia masukin benang ke jarum nggak bisa, megang sesuatu goyang-goyang itu juga bisa. Jadi kalau memang ada beberapa gejala seperti itu tadi, mungkin Anda bisa langsung ya sahabat ke dokter, bukan untuk menakutkan tapi untuk lebih aware lagi dengan kesehatan, karena lebih awal dideteksi akan lebih baik gitu ya dok ya. Seperti nyeri kepala, kemudian secara progresif nyerinya itu tidak hilang, kemudian dirasakannya itu adalah selama beberapa waktu, kemudian sakitnya itu juga bertambah. Nah, itu sudah mulai ada dalam tanda kutip warning gitu ya dok ya. Jangan sampai menunggu sampai harus berubah kepribadian seperti itu ya sahabat. Dan tentunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya masih akan lanjut menemani Anda. Kita ngobrolnya semakin seru, tapi kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di sesi yang ketiga ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Hadian Endarto Susilo. Beliau merupakan dokter spesialis bedah saraf konsultan. Ini ada pertanyaan dari Bu Gita. Sebenarnya pertanyaan saya masih banyak berkaitan dengan tumor otak yang harus kita ketahui bersama juga ya sahabat. Tapi kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Gita. Dok, ada orang yang gaya hidupnya tuh sehat, tidak merokok, menjaga pola makan, rajin berolahraga, tapi akhirnya juga terkena kanker. Bagaimana penjelasannya ya dok ya? Nah ini ada faktor X yang kita tidak pernah tahu ya dok ya. Seperti apa dok? Jadi kanker itu bisa terjadi pada siapapun. Ya, potensi munculnya itu sebenarnya tergantung dari proses mutasi tadi, proses perubahan sifat sel. Dan perubahan sifat sel itu sangat dipengaruhi juga pada genetik seseorang. Kayak tadi Satpol PP-nya aktif nggak mendeteksi perubahan itu. Kalau Satpol PP-nya aktif, misalnya ada mutasi, dihilangkan sama dia. Tapi kalau Satpol PP-nya tadi nggak galak-galak amat, ada mutasi, dibiarin, muncul seperti itu. Pola hidup sehat itu penting. Jadi bukan berarti karena udah gitu, sudahlah saya pasrah aja, enggak. Tapi resikonya orang yang tidak melakukan aktivitas tadi tentu lebih besar dibandingkan teman-teman yang menjaga pola hidup sehat segala macam. Tapi ya kita nggak pernah tahu itu risiko kankernya itu seperti apa. Jadi kalau bicara tentang kanker, ada yang mengatakan semua orang itu memiliki sel yang berpotensi untuk menjadi kanker. Itu betul seperti itu ya dok ya. Tinggal dia aktif atau tidak seperti itu. Sel normal kita itu bisa nakal, gitu. Waktu dia nakal ada polisinya. Nah, kalau polisinya bagus dia nggak semakin nakal. Tapi kalau polisinya nggak bagus, dia tumbuh dimanapun itu, bisa di paru-paru, serviks, macam-macam. Nah, karena sifat seperti itu, maka penting tadi awareness-nya, bahwa kita sadari bahwa itu bisa nakal. Untuk teman-teman yang perempuan, ya sarari, pap smear untuk mendeteksi itu. Deteksi dini berkaitan dengan kanker yang istilahnya bisa kita dapatkan gitu ya dok ya, bisa mengenai kita, itu yang harus dilakukan deteksi. Untuk diagnosis tumor sendiri, tumor otak lebih tepatnya ya dok, apakah harus CT scan saja? Itu yang mungkin banyak orang awam ketahui ya, CT scan gitu, itu yang berhubungan dengan otak. Apakah hanya itu saja atau seperti apa dok untuk diagnosis tumor otak? Kita kembali lagi. Kalau kita bicara proses mendeteksi itu ada 2 tahap. Saya sampaikan tadi, screening sama prosedur diagnostik. Bedanya apa? Screening itu pada saat kita sehat walafiat kayak gini, kita mau tahu. Kalau mau screening, kita harus pakai instrumen yang sangat sensitif. Karena dia harus bisa mendeteksi barang yang kecil, kelainannya yang mungkin nggak terlalu bermakna, tapi dia bisa sensitif. Nah, kalau untuk screening seperti itu, yang sensitif adalah MRI, magnetic resonance imaging. Itu nggak pakai radiasi, pakai magnet, tapi dia bisa dengan sensitif melihat seandainya ada kelainan. Ya, itu. CT scan bisa digunakan, tapi dia tidak sensitif untuk melihat jaringan otak. Jadi perubahan yang kecil itu nggak bisa sensitif. Supaya CT scan itu bisa sensitif, kita harus tambahkan obat zat kontras disuntik, baru dia bisa muncul yang kelainan-kelainan. Tapi kalau MRI tanpa
zat kontras itu sudah cukup sensitif untuk melihat seandainya ada kelainan, termasuk apakah ada area yang kekurangan oksigen, apakah ada kelainan pembuluh darah, itu bisa sekalian kelihatan dengan pemeriksaan MRI. Dan sekarang sudah banyak, setiap rumah sakit sekarang punya MRI dan itu bisa sangat sangat bagus untuk mendeteksi. Makanya sekarang kasus tumor otak di Sutomo itu kan naik. Karena kemampuan deteksinya juga makin bagus. Bukan kok sekarang banyak tumor, dulu nggak ada tumor. Sebenarnya dari dulu banyak sih. Ya betul, terdeteksi atau tidak gitu ya dok ya. Karena bicara tadi gejala dari tumor otak itu adalah pelan tapi pasti gitu ya dok ya. Jadi kalau saat kecil itu tidak akan bisa menimbulkan gejala. Jadi kita jangan tunggu gejala. Sebenarnya itu ya. Jadi saat sehat kita tetap harus cek. Ya. Deteksi dini itu yang utama. Dan kalau berkaitan dengan tadi pengobatan dan lain sebagainya, pengobatan untuk tumor otak ini ditanggung BPJS Kesehatan nggak sih dok? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, seperti apa gitu. Itu terdiri dari 3 ya, operasi, radiasi, atau kemo. Ya. Dan alhamdulillah sekarang BPJS mengcover. Ya. Hanya BPJS itu punya rujukan berjenjang. Ya. Artinya tidak semua tempat bisa melakukan operasi, tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan radiasi, tidak semua rumah sakit bisa melakukan kemo. Ada rujukan berjenjangnya. Kalau dia tidak bisa di level itu, dia akan rujuk ke rumah sakit yang level lebih tinggi, yang mampu melakukan terapi seperti yang diharapkan. Ya. Jadi jangan khawatir ya sahabat-sahabat Merkur, karena ini ditanggung BPJS Kesehatan ya, karena ada beberapa tahapan dari pengobatan. Nah, untuk pengobatan sendiri dok, bagaimana perkembangan pengobatan tumor baik itu di dunia maupun di Indonesia? Kalau deteksinya saja sudah baik ya sekarang dengan MRI, untuk pengobatannya seperti apa dok? Pengobatannya untuk jenis yang tadi nomor 1 meningioma tadi, tumor selaput otak sangat bagus hasilnya, ya, dengan tindakan operasi yang baik. Apalagi kok datang dengan ukuran masih kecil, itu angka keberhasilannya bagus. Ya. Untuk yang tumor tipe ganas tentu harus kombinasi dengan radiasi dan kemo. Ya, kalau kita bisa ambil banyak, angka kekambuhannya bisa kita tekan. Semua juga tergantung dari sifat selnya. Ya, kalau sudah ganas itu kita bicara sifat selnya. Karena walaupun sudah habis, ada yang tersisa sedikit itu berpotensi untuk muncul kembali. Di dunia pun itu masih jadi tantangan untuk yang tipe yang ganas. Tapi untuk yang tipe jinak dengan alat-alat operasi yang sudah makin bagus sekarang, dengan teknologi persiapan yang lebih bagus, pasca operasi yang bagus, maka hasilnya baik. Jadi perkembangan tidak hanya deteksi atau diagnosis dari tumor, tapi juga pengobatan juga sudah lebih baik lagi ya, sudah sangat berkembang gitu ya dok. Tidak cuma tumor otak ya, mungkin sekalian karena ini word cancer di serviks misalnya ya. Serviks itu kalau ditemukan pada saat stadium awal, Dr. Brahmana ini selalu bilang bisa disembuhin nih, ada kutip gitu ya. Tapi kok datangnya sudah menyebar di mana-mana, susah. Jadi bukan masalah teknologinya juga, masalah timingnya. Betul. Ya, timingnya itu tepat, teknologi tadi impactnya maksimal. Tapi kalau terlambat, teknologi yang sama hasilnya kurang. Ya. Jadi balik lagi gitu ya, deteksi dini, karena ini penyakit yang membutuhkan hal yang kesabaran luar biasa, karena cukup lumayan rumit dia dok ya. Karena kita bicara tentang sel, perkembangannya sel, pertumbuhannya dari sel, mutasi dan lain sebagainya gitu ya sahabat. Dan untuk harapan hidupnya dok, bagi para pasien tumor otak itu seperti apa untuk saat ini dengan perkembangan? Dengan tadi yang jenis meningiom, selaput otak, kalau bisa dioperasi bagus, bisa seperti normal. Yang jadi tantangan tetap yang tipe yang ganas. Ya. Di luar negeri pun angka harapannya kalau yang ganas itu kita masih belum bisa maksimal, sekitar 2 tahun kalau yang ganas. Kenapa di 2 tahun? Karena di 2 tahun bisa dia muncul lagi. Ya, muncul lagi di lokasi yang lebih sulit gitu. Tapi kalau dia tipe yang jinak, biasanya kita bisa walaupun di dalam otak, walaupun ukurannya besar, insya Allah dengan teknologi yang baik dia bisa diambil dan angka kesembuhannya cukup baik. Berarti untuk masa pengobatan dari tumor otak sendiri kita bisa katakan survivor atau sembuh itu di atas 2 tahun atau seperti apa dok? Enggak, jadi gini, tumor ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak walaupun dia gede, angkanya bagus, bisa hidup normal, ya bisa hidup normal. Kalau dia yang ganas, glioblastoma yang tadi, teknologi di luar negeri pun itu masih
di angka 2 tahun. Jadi tergantung dari jenis tumornya apa. Ya. Atau tumor sebaran. Tumor sebaran tadi sampai ke otak dengan teknologi radiasi, kemoterapi yang ada sekarang, angka harapan hidupnya juga lebih panjang. Ya, tergantung dari induknya juga. Kalau terkontrol dengan diobati yang baik, bisa kita pilihkan terapi targeted yang bagus, itu hasilnya cukup menjanjikan. Ya. Dan terakhir dok, sebelum kita akhiri ya, karena 1 jam tidak terasa. Kalau kita bicara tentang hal yang dekat dengan kita, 1 jam itu tidak terasa dok. Ini apa harapan dari tim kesehatan berkaitan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia yang inginnya adalah masyarakat lebih aware dengan kesehatannya dan lebih mau untuk melakukan deteksi dini ya dok ya, supaya lagi-lagi kalau bicara tentang kanker ini hal yang sangat rumit gitu. Seperti apa dok? Jadi tema kanker tahun ini sama seperti tahun kemarin, namanya close the gap. Gap pelayanan itu luas sekali. Nggak usah bicara jauh-jauh di tempat terpencil ya. Di Jawa Timur aja yang relatif sudah maju, kita pindah keluar Surabaya sedikit aja, gap pelayanannya itu sudah luar biasa. Betul. Jadi harapannya itu dengan jaminan kesehatan yang lebih luas sekarang, Pak Menteri kita juga punya hasrat yang bagus bahwa tumor itu salah satu program prioritas. Kita harapkan gap pelayanan nanti bisa jurangnya tidak terlalu lebar. Itu yang pertama. Kita berusaha fasilitas ada, bisa diakses oleh masyarakat dan tinggal sekarang masyarakat mau mengakses nggak? Kesadarannya untuk mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut. Karena kalau kita bicara cost ya, BPJS itu cost untuk mengobati yang datang dengan kondisi advance, kondisi berat dengan cost untuk mengobati yang kondisi awal itu beda. Betul. Ya, jadi kita juga harus bantu pemerintah bahwa datanglah lebih awal supaya cost-nya juga lebih bagus dan kalau bisa upaya pencegahan tadi lebih baik. Begitu harapannya. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah deteksi dini itu tadi ya dok ya. Deteksi dini itu juga menentukan segera supaya cost untuk perawatannya juga lebih efisien dengan harapan hasil yang lebih bagus. Disandingkan misalnya kalau sudah advance, sudah cost-nya mahal. Betul. Hasilnya mungkin tidak seoptimal, semaksimal kalau dia ditemukan lebih awal. Karena perkembangan teknologi itu juga sudah luar biasa ya sahabat. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu ya dok ya, dengan kondisi awal, kemudian dengan pengobatan saat itu mungkin masih tidak sebagus sekarang gitu ya dengan perkembangan teknologi yang saat ini sahabat. Jadi perkembangan teknologi sudah luar biasa. Tapi kalau Anda masih takut, masih enggan untuk memeriksakan kesehatan, deteksi dini lah ya. Jangan sampai menunggu ada gejala seperti ya dok ya. Karena selain pengobatan rumit juga menguras emosi dari para pasien. Karena denial terus akhirnya mendapati kenyataan yang istilahnya menakutkan gitu ya dok. Terakhir dok, berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Merkuri dan juga masyarakat di kota Surabaya ini seperti apa? Pesannya ya. Jadi di peringatan Hari Kanker Sedunia ini kita harus sadar bahwa semua orang berpotensi. Bukan hanya kita, tapi mungkin kita juga bantu ingatkan orang-orang yang kita sayangin. Ya, kadang mereka nggak mau karena kalau kita tanya ke dokter nggak ya, kita jawabnya nggak usah lah, jangan lah. Kita harus support. Kamu harus ke dokter dong, periksakan walaupun nggak ada gejala, tapi kan sudah ada resiko usia, riwayat keluarga, ayo datang. Jadi kita sama-sama mendorong. Ya, pada saat teman kita enggan, kita yang semangatin. Ya, karena support dari lingkungan itu sangat pengaruh. Kadang-kadang mereka mengambil keputusan itu berdasarkan masukan orang sekitar. Bukan cuma kadang ya, sering kan. Menurutmu gimana ya? Menurutmu aku ke dokter nggak ya? Gitu kan. Betul. Kalau teman terus kita jawab, nggak usah, ngapain kamu ke dokter? Nah, ya udah nggak ke dokter pasti. Jadi kita harus support kawan-kawan kita dan kita mungkin teman-teman yang lebih tahu tentang pelayanan-layanan. Oh, kalau kamu cari ini di sana loh. Nah, kan tadi close the gap. Artinya mungkin di tempat dia nggak ada, tapi sebenarnya di dekat situ tuh ada, cuma dia nggak tahu. Nah, penting nanti salah satunya program dari Merkuri ini kan kita kasih tahu bahwa di Surabaya ini misalnya ada loh, tinggal datang, bawa niat yang baik untuk mengecek, moga-moga hasilnya bagus. Jadi kadang-kadang memeriksakan itu untuk meyakinkan juga bahwa saya itu baik-baik aja, bukan mencari ada yang nggak baik nggak. Ya, oh normal, oke.
bisa kita lanjutkan. Mungkin itu. Kadang orang Indonesia itu takut kalau ketahuan penyakitnya, Dok. Jadi karena pengobatan kan cukup lumayan menguras kesabaran gitu ya, Dok, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau diketahuinya adalah lebih awal. Itu kesabaran Anda tidak akan terkuras lumayan dalam gitu ya, Dok, ya. Pengobatannya lebih optimal, hasilnya diharapkan agar lebih baik. Maksimal gitu ya. Seperti itu sahabat ya. Jadi karena memang di Hari Kanker Sedunia ini adalah inginnya menggugah awareness masyarakat berkaitan dengan penyakit kanker apapun itu, karena pengobatan yang cukup rumit tersebut, maka awareness harus mulai kita bangun, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, seperti itu. Jangan enggan untuk melakukan deteksi dini ya, dan kalaupun kita memiliki informasi yang dibutuhkan oleh teman ataupun teman memiliki menginginkan saran, kalau kita memiliki informasi tersebut ya kita sharingkan hal tersebut sahabat, dengan tema Close the Gap berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia di tahun ini ya. Terima kasih Dr. Hadian Indarto Susilo, dokter spesialis bedah saraf konsultan, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi berkaitan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia ini. Kita juga banyak tahu berkaitan dengan tumor otak ya, karena memang spesialis beliau sahabat, banyak hal yang harus kita jaga, tidak hanya olahraga yang cukup, tapi juga mengkonsumsi atau pola makan yang seimbang itu juga harus, dan kelola stres sahabat, itu yang utama juga di tengah kehidupan di kota besar seperti sekarang ini, itu juga menjadi catatan-catatan tersendiri ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini harus saya akhiri di edisi 8 Februari 2022 ini, dan ketemu lagi minggu depan, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda tentunya untuk kita bahas dan kita edukasikan kepada masyarakat. Anda juga bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, be happy.